Selamat berjumpa kembali, saya Romo Gregory Harapan SWD akan membawakan renungan untuk hari Minggu Palma tahun A 2023. Meniru Allah yang lemah lembut dan murah hati. Kisah tentang Yesus memasuki Yerusalem adalah kisah yang familiar untuk kita dan juga sudah kita kenal alur ceritanya. Setiap kali kita mengenang peristiwa Yesus masuk Yerusalem, kita diingatkan kembali tentang cinta Tuhan yang tidak terbatas kepada kita. Ia dieluh-elukan oleh banyak orang dan mereka berteriak memuji Allah. Terberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Yesus diterima seperti seorang raja. Orang banyak itu mau agar Yesus menjadi raja mereka. Mereka tahu apa yang Yesus sudah lakukan. Mereka percaya apa yang Yesus ajarkan. Mereka mengalami apa yang Yesus katakan dan lakukan sama. Yang mereka tidak tahu bahwa Yesus memasuki Yerusalem untuk memulai penderitaannya. Ia disiksa, disalibkan sampai mati di kayu salib. Semua itu Yesus alami karena cintanya kepada kita. Orang banyak menyambut Yesus, membentangkan pakaian di jalan, dan melambaikan ranting-ranting pohon. Itu terjadi dengan spontan. Tak ada orang yang mengomandoi. Reaksi spontan itu muncul karena mereka sudah pernah mendengar orang menceritakan tentang Yesus. Mereka sendiri juga telah mendengar dan menyaksikan apa yang Yesus lakukan. Mereka percaya Yesus adalah seorang nabi besar. Sambutan massa buat Yesus begitu besar. Bukan karena kekuasaan dan kehebatan yang ia miliki, tetapi karena kerendahan hatinya dalam melaksanakan kehendak Bapa. Kerendahan hati Yesus itu diekspresikan dengan simbol. Ia menunggang keledai memasuki Yerusalem. Pertanyaan kita, kenapa Yesus tidak menunggang kuda? Alasannya karena kuda dan keledai mempunyai makna simbolis di baliknya. Yesus selalu mengajarkan kita dengan simbol, cerita, dan contoh-contoh nyata dalam kehidupan harian. Kuda adalah simbol kekuatan, keperkasaan, kehebatan, dan keberanian. Kuda biasanya dipakai oleh para serdadu, pengawal raja, dan dipakai untuk peperangan karena ia tangguh, kuat, dan cepat. Kuda pada zaman sebelum kendaraan bermotor ada menjadi sarana transportasi yang penting. Raja dan kaum ningrat memakai kuda untuk perjalanan atau kunjungan mereka di wilayah kerajaannya. Termasuk di daerah saya. Sebelum tahun 1980-an, masih umum orang menggunakan kuda sebagai sarana transportasi. Kuda hanya dimiliki oleh kalangan tertentu karena harga dan juga lokasi untuk memeliharanya. Memelihara dan menunggang kuda masih familiar untuk saya. Karena dahulu keluarga besar saya memiliki banyak kuda. Sedangkan keledai adalah simbol kesederhanaan, kelemah lembutan, dan kerendahan hati. Ia berbadan kecil dan kekuatannya jauh lebih kecil dari kuda. Keledai umumnya dipakai oleh para petani sederhana dan kalangan miskin lainnya untuk mengangkut beban dan juga kebutuhan transportasi mereka setiap hari. Pertama, Yesus memasuki Yerusalem sebagai raja. Ia adalah raja damai, rendah hati, dan yang melayani. Kedua, tempat kediamannya atau istananya adalah hati manusia, bukan istana megah, bukan bangunan yang dibuat manusia. Ia memilih hati kita sebagai tempat tinggalnya. Ketiga, program kerajaannya sederhana, menciptakan perdamaian, keadilan, dan kebenaran. Ia memastikan orang untuk memiliki sukacita dalam hidup. Keempat,
metodenya. Orang diajak untuk berubah dan bertobat. Yesus membantu menunjukkan hal-hal yang salah dan penyimpangan yang dibuat oleh masyarakat saat itu. Bukan cuma untuk kalangan biasa, tetapi juga untuk pemimpin agama, kaum terpelajar, kaum cerdik dan pandai pun ditegur Yesus dengan sangat keras. Maksudnya supaya mereka berubah, bertobat dari cara yang menyesatkan ke hal yang benar dan membebaskan. Ia memerintah bukan dengan tangan besi, tetapi dengan cinta kasih. Apa yang engkau ingin orang lain perbuat untukmu, perbuatkan demikian juga untuk mereka. Yesus mau menunjukkan nilai kebersamaan, mutualisme, saling memberikan nilai plus dalam kehidupan setiap hari. Kalau semua orang melakukan yang baik dan menghindari yang jahat, maka kerajaan Allah itu sungguh menjadi milik kita saat ini dan selamanya. Ia memberi contoh dengan perbuatan nyata. Ia menolong orang. Yang sakit ia sembuhkan, yang buta dibuatnya melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Ia membawa harapan untuk yang putus asa, keberanian untuk yang takut, hiburan bagi yang berduka, dan menemani untuk yang sendirian. Yesus tidak memandang pangkat, kedudukan, dan asal-usul orang dalam pelayanannya. Yesus selalu melihat hati orang. Ia melihat apa yang tersembunyi dalam hati. Tetapi manusia melihat apa yang tampak di matanya. Yesus menghidupi kata-katanya sendiri. Ia melakukan apa yang dia katakan dan mengatakan apa yang dia lakukan. Itulah yang ia sendiri tunjukkan selama hidupnya sampai ia mati di kayu salib. Mari kita menyambut Yesus untuk masuk ke dalam hidup kita dan di hati kita masing-masing. Semoga hiduplah hati Yesus dalam hati setiap orang dan lenyaplah kegelapan dosa sekarang dan selamanya. Tuhan memberkati.